kita harus menghadapi itu semua dengan bijak. Ya bagaimanapun ya, Rois Am Kiai Miftahul Akhyar itu adalah Rois Am kita. Tentunya kita sebagai Nahdliyin juga ketika beliau salah juga kita harus mengingatkan beliau. Karena manusia butuh pengingat dari orang, butuh nasihat, butuh arahan, butuh masukan dari orang. Kalau seumpama ada orang memiliki satu faham, asumsi bahwa pendapat dia adalah paling benar, yang lain itu salah, ini adalah merupakan egoisme pribadi yang sebetulnya karakter ini jangan sampai melekat, jangan sampai dimiliki oleh seorang pengurus, apalagi itu pengurus PBNU atau pengurus NU sekalipun. Karena ini sangat fatal terjadinya dalam NU secara organisatoris. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Kiai Miftahul Akhyar, masalah yang berkaitan dengan komentarnya beliau, contohnya semacam yang saya dengar ya, bahwasanya orang yang mengkaji nasabnya habaib adalah orang Wahabi dan orang Khawarij. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal yang ditimbulkan dari cara berpikir yang salah, yang muncul dari ideologi pemikiran yang salah, yang muncul dari menurut saya berhubungan dengan mentalitas juga yang salah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena di dalam jejak digitalnya beliau itu pernah juga salah menilai. Di antaranya beliau di dalam berita yang saya lihat bahwasanya beliau mengatakan pemerintah ini termasuk NU juga sangat diuntungkan dengan kehadiran FPI dalam rangka nahi mungkar. Artinya di sini beliau itu memahami satu masalah yang ada terjadi itu dengan kacamata kuda. Artinya dia tidak mau menoleh ke kanan dan ke kiri, menutup diri dari adanya satu celah paradigma sebelah kanan sebelah kiri, lurus sesuai dengan asumsi yang dia mainkan, sesuai dengan ideologi yang dia miliki. Kalau saya fair bicara, ini sebetulnya sangat berbahaya cara semacam itu dan sangat jauh daripada cara-cara metode-metode kiai-kiai ulama, Nahdlatul Ulama seperti zamannya Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah. Itu sangat jauh daripada karakter dan mentalitas semacam itu. Jadi artinya apa? Beliau itu memahami masalah ketika itu sangat pragmatis sekali, bahwasannya FPI ya, Front Pembela Islam ya, yang sudah dibubarkan, dikatakan bahwasanya diuntungkan dari mana? Karena hanya yang beliau lihat itu adalah dia membubarkan perjudian miras. Kita tidak tahu di belakangnya gimana. Apalagi sudah nyata-nyata bahwa FPI itu di belakangnya itu membawa satu ideologi kebangsaan yang akan merubah ideologi kebangsaan yang sudah didirikan oleh para pendahulu Indonesia, yaitu ideologi khilafah Wahabiyah. Saya tidak mengatakan khilafah Islamiyah, terlalu besar Islam. Khilafah Wahabiyah, khilafahnya HTI. Dulu para habaib itu kan selalu di dalam pergolakan politik itu kan bercampurnya dengan HTI. HTI kan Wahabi kan Khawarij. Sekarang saya tanya, kenapa sampian mendukung FPI yang bergabung dengan Khawarij, sementara ada ulama dan kiai NU yang membahas nasabnya habaib dibilang Khawarij, dibilang Wahabi? Itu sebetulnya menurut saya itu satu pemikiran yang absurd dan sangat fatal sekali. Sebetulnya orang-orang yang memiliki intelektualitas yang sederhana pun tidak akan memiliki kesimpulan semacam itu. Artinya itu satu kesalahan yang sangat fatal, bahwa kesimpulan beliau itu kok bisa salah. Sementara beliau juga banyak mengkritik Kang Said Agil ketika itu. Bahkan dalam komentarnya sangat keras supaya Kang Said harus berhati-hati dalam masalah komentarnya. Karena Kang Said Agil itu satu-satunya orang yang PBNU yang sangat kritis terhadap FPI dan HTI. Dianggapnya apakah seorang Buya Said membahayakan bagi pemikirannya Kiai Miftahul Akhyar ketika itu, tapi FPI tidak membahayakan. Artinya itu kan merupakan satu paradigma yang lucu sekali. Satu ideologi pemikiran yang berasal daripada satu kesalahan dan kepincangan berpikir. Karena dengan kacamata kuda, apa yang dia fahami itu yang dia benarkan. Orang lain punya pemahaman beda, itu yang disalahkan. Padahal yang namanya FPI itu ya, dia sudah kentara. Apalagi saya melihat dan mendengarkan, nggak tahu benar apa tidak, tapi bangsa Indonesia harus hati-hati. Harus, katanya ada satu yang diusung oleh golongan habaib itu adalah negara Tarim Indonesia. Itu betul apa tidak saya tidak tahu lah. Tapi artinya kehati-hatian itu harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa habaib dan gerakan Ba'alwi ini bergabung dengan HTI ini ada maksud. Apalagi sudah mulai menggembosi kewibawaan daripada presiden ketika itu. Saya tidak bicara personality Pak Jokowi, presiden Indonesia. Presidennya dianggapnya dajjal, istanya iblis, setan, itu kan berarti menggembosi kewibawaan.
Nomor selanjutnya, kalau seumpama Ki Miftahul Akhyar itu cermat berpikir, bagaimana ulama-ulama itu digembosi? Dan yang digembosi adalah ulama NU. Berapa habaib yang menyebut Kang Said Agil bukan Kiai Said tapi si Said. Gus Yakut dengan si Yakut. Gus Mustafa Bisri itu disebutnya si Mustafa. Kiai Ma'ruf Amin itu si Ma'ruf. Ini menurut saya sedikit-sedikit dalam rangka apa? Menggembosi muru'ah NU, menggembosi kewibawaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang terbesar yang dibawa oleh para ulama yang menjunjung nama besarnya Wali Songo. Ini sudah digembosi oleh Bang Ali. Kemudian nomor selanjutnya, wazifah daripada masyarakat, bukan sekedar masyarakatnya yang diambil, bukan sekedar jamaahnya yang direbut, tetapi juga wazifahnya, amaliyahnya sudah diganti. Marhaban, sudah diganti dengan simtud duron. Walaupun saya tidak pernah mempermasalahkan mau simtud duron mau marhaban, yang penting sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat, tidak ada salah dengan sholawat simtud duron dan marhaban, karena sama-sama memuji Rasulullah. Tapi niatnya yang salah. Ketika simtud durol itu ditempatkan untuk menggantikan marhaban, beda. Makanya di saung saya dicampurkan antara simtud durol dengan marhaban. Maksudnya apa? Saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang buat sholawatan itu nggak salah. Kemudian amaliyah yang lainnya, amaliyah istighotsah, amaliyah yang lainnya diganti dengan rotib ini, rotib ini, rotib ini. Yang rotib ini kadang-kadang tidak jelas. Kalau rotibnya seumpama rotibul haddad, apakah itu dengan wirid rifa'iyah? Nggak usah jadi masalah. Mau wirid rifa'iyah, mau rotibul haddad, yang jelas wiridnya, wirid nggak salah. Imam Ahmad Ar-Rifai adalah Qutbul Aqtab, seorang ulama besar waliullah. Habib Abdullah bin Al-Haddad juga seorang berilmu. Nggak ada salahnya orang yang punya ilmu. Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu, tapi kita hanya membahas nasab, bukan ilmu. Jadi Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara, kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Ba'ali, berarti sanad keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakuti seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil apa? Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil Sulamut Taufik atau kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya tanya apa salahnya dengan ilmu? Ketika nasabnya batal, ilmu itu tetap, kalma itu milik Allah. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad punya guru, tidak semuanya habaib, banyak guru yang lain transfer ilmu dari yang lain. Yang punya Sulamut Tauhid Habib Abdullah bin Husain Al-Alwi itu belajarnya di mana? Di Mekah. Apakah semua gurunya Ba'alwi? Tidak, banyak juga yang bukan Ba'alwi. Kenapa? Sah-sah saja yang namanya transfer keilmuan, peradaban keilmuan sesama umat Islam, nggak jadi masalah. Yang ini bukan masalah ilmu, bukan masalah peradaban, ini masalah nasab. Daripada satu klan kaum yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah padahal nasabnya tidak jelas. Kebetulan itu nempelnya ada di Ba'alwi. Dan sebetulnya yang dibatalkan oleh para ulama bukan Ba'alwi saja, banyak. Dan yang membatalkan nasabnya Ba'alwi pun bukan kita saja, apalagi Kiai Imaduddin, bukan, tapi juga ulama-ulama zaman dulu juga banyak. Dan Kiai Imaduddin juga membahas, menganalisa itu juga berdasarkan data-data yang sudah ada zaman dulu. Artinya itu sebetulnya harus diketahui oleh orang. Nah, jadi jangan suka menakut-nakuti seperti itu. Adanya satu pembatalan dalam satu paradigma itu bukan berarti keilmuan itu batal. Contoh seperti ini. Zaman dahulu pasca Rasulullah wafat itu ada dua blok. Blok pertama adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dengan hadis secara tekstual. Ini diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar. Ini akan menurunkan kelompok-kelompok yang disebut dengan ahlul hadis. Diantaranya yang paling pendolanya adalah Imam Malik bin Anas yang punya kitab Muwatta. Ini tekstual. Ada lagi cara memahami Al-Quran dengan hadis dengan cara kontekstual. Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini akan menurunkan tabi'in, di antaranya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai yang akhirnya melahirkan satu mazhab yang disebut mazhabnya Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi. Ini disebutnya Ahlur Ra'yi. Ini sudah ada pertentangan sejak zaman dahulu, tapi ilmu mereka tidak batal. Ketika Daulah Abbasiyah memakai manhaj ideologi hukum secara resmi itu adalah Ahlur Ra'yi di Baghdad. Dari Hijaz juga protes, dari Imam Malik juga protes, mazhab Maliki juga protes. Tetapi itu semua tidak membatalkan keilmuan, biasa protes macam itu. Jadi tidak dijadikan masalah. Kemudian para ulama selanjutnya kayak Imam Ibnu Ma'in, kemudian kayak Imam Ibnu Sirin, termasuk juga Imam Bukhari dan Imam Syafi'i sendiri banyak menganulir beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Ulama-ulama setelahnya
itu menganulir riwayatnya, karena riwayatnya Imam Ibrahim An-Nakha'i ini belum sepenuhnya dianggap sahih semua, karena pada waktu zamannya Imam Ibrahim An-Nakha'i baru mengumpulkan hadis secara random, dikumpulkannya, pokoknya masuk ke verifikasi tentang adanya hadis itu mana yang sahih, mana hasan, mana dhaif, itu jatuh kepada generasi selanjutnya. Sekarang ketika seumpama Imam Bukhari atau Imam Ibnu Ma'in menyatakan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakha'i, seorang tabi'in, dianggap hadis itu ternyata tidak sahih, apakah itu berarti Imam Bukhari mencela Imam Ibrahim An-Nakha'i? Tidak, ini konteksnya keilmuan. Apakah berarti ilmunya Imam Bukhari batal ke ilmunya Imam Ibrahim An-Nakha'i? Tidak, tetap nyambung hadis-hadisnya Imam Bukhari Ibrahim An-Nakha'i, ada yang sahih, ada yang tidak. Ketika mengkritik hadis-hadisnya Imam Ibrahim An-Nakha'i, bukan berarti melecehkan Imam Ibrahim An-Nakha'i, karena yang namanya ilmu itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Maka dari itu verifikasinya selalu berkembang di masa yang akan datang, terus berjalan ila yaumil qiyamah. Nanti ada perbaikan-perbaikan sehingga menjadi ilmu yang sangat sempurna yang disebut al-haq, yang tidak bisa dibantah. Jadi itu tidak ada hubungannya itu masalah keilmuan. Nomor selanjutnya, di kalangan Hijaz ahlul hadis, riwayatnya Imam Malik pun banyak dianulir dan dikritisi oleh Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Siapa gurunya Imam Syafi'i yang paling berpengaruh pada Imam Syafi'i? Ya Imam Malik. Siapa yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu bakal menjadi orang besar? Ya Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan ini anak akan lebih pintar dari saya 3 kali lipat. Ya Imam Malik. Yang mendidik Imam Syafi'i ya Imam Malik. Orang yang paling berjasa kepada Imam Syafi'i ya Imam Malik. Tetapi yang mengkritisi Imam Malik ya Imam Syafi'i. Saya tanya, apakah berarti nasabnya Imam Syafi'i itu secara keilmuan batal kepada Imam Malik karena Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik, atau menyalahkan atau menganulir hadisnya Imam Malik yang ada di kitab Muwatta? Wah, ini hadisnya menurut Imam Syafi'i tidak benar, atau hadis ini kurang lengkap. Apakah berarti Imam Syafi'i itu melecehkan Imam Malik? Tidak. Imam Ibrahim An-Nakha'i itu tabi'in. Jadi Anda jangan sampai dikonfrontin dengan cara kata Rasulullah itu khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Artinya adalah sebaik-baik generasi adalah generasi saya, para sahabat dan yang setelahnya dan setelahnya, para tabi'in. Berarti tabi'in ini lebih hebat daripada kalian. Masa kalian mengkritik? Lo nggak boleh seperti itu. Ini masalah keilmuan. Kalau masalah sebaik-baik daripada generasi, nah, bukan sekedar keilmuan saja, dari akhlaknya, dari mentalitas dan yang lainnya, dari sisi-sisi yang berbeda. Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu menghadapi satu polemik yang sangat luar biasa antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, Hijaz dengan yang ada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i langsung mempelajari ini penyebabnya apa. Imam Syafi'i belajar di Irak, mempelajari hadis-hadis yang ada di Irak. Setelah dipelajari, Imam Syafi'i pun kritis terhadap ahlul ra'yi, termasuk Imam Hanafi, yang menyelesaikan sebuah masalah yang belum ada ketika zamannya Rasulullah dengan cara istihsan. Kata Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad tasyarra'a. Barang siapa yang memakai istihsan, maka dia sudah menciptakan syariat baru. Itu juga banyak ditanggapi oleh orang-orang yang mendukung dengan ahlul ra'yi. Artinya apa? NU itu sudah dibentuk dengan satu wacana peradaban semacam itu. Jadi jangan sampai kita aneh terjadi pergolakan semacam ini, apalagi konteksnya keilmuan. Kalau Anda kaget berarti Anda ini kok orang NU tapi Anda kok nggak pati NU. Kan jadi aneh, apalagi ngurus NU itu kan bahayanya ketika mengurus NU. Nanti NU ini mau jadi apa?